Jadi Ratih tadi Ya, pemerintah juga sudah mengatakan mhm, akan melakukan audit karena kabarnya betul. ada puluhan ribu pesantren dari seluruh Indonesia tapi hanya 50 yang baru Memiliki. memiliki Mhm, izin bangunan gedung begitu mhm. ya. Lantas seperti apa sih selain tujuannya sebagai pencegahan, nah kita akan mendapatkan pandangan berbeda dari pengasuh pondok pesantren ya. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Asroruni Amsoleh, Ketua Bidang MUI, Bidang Fatwa yang juga sebagai pengasuh dari pondok pesantren. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Reza dan juga Mbak Ratih. Gimana kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, kita juga bergabung bersama dengan rekan dari Zainal Ashari yang akan melaporkan dari Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi. Oh, pagi. Baik, kita akan memantau seperti bagaimana begitu ya Ya. kondisi terkini di Rumah Sakit Bayangkara. Zainal, bagaimana kabarnya masih ada proses identifikasi yang masih berlangsung sekitar 19 kantong jenazah begitu. Apakah pihak keluarga juga masih menunggu di sana dan ada berapa yang masih menunggu di sana, Zainal? Ya, saat ini saya berada di tenda posko BPBD Provinsi Jawa Timur, di mana ada sekitar 13 hingga 15 kepala keluarga yang masih menunggu proses identifikasi dari 17 sisa kantong jenazah yang diterima oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Dan dari seluruh keluarga yang menunggu di sini berharap proses identifikasi ini bisa segera cocok dan mereka bisa mengetahui keberadaan dari keluarga mereka. Dan sebagai tadi saya juga sempat mewawancarai Muhammad Faisal, salah satu orang tua dari Irham Al-Ghifari, warga Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Dia menyatakan bahwa dari 17 kantong jenazah itu berharap agar putranya Irham Al-Ghifari bisa segera ditemukan atau cocok dengan antemortem atau postmortem yang telah diterima oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Seperti itu, Reza. Ya, sejauh ini apa kendala dalam proses identifikasi dari tim DVI Polri ini, Zainal? Ya, bagaimana diketahui dari 67 kantong jenazah yang diterima oleh pihak tim DVI Polda Jawa Timur, 8 diantaranya telah teridentifikasi kemarin Kamis petang dan telah diserahkan ke pihak keluarga. Ya, mengenai kesulitan terhadap proses identifikasi ini karena hampir semua kantong jenazah itu berupa body part, gitu kan. Jadi ciri-ciri atau tanda pengenal terhadap korban sudah sangat sulit untuk diketahui secara fisik, sehingga hanya mengandalkan dari DNA dari pihak keluarga, yakni postmortem dan antemortem dari body part yang berhasil dikumpulkan oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Hal ini perlu sangat dengan ketelitian karena tidak menutup kemungkinan dari satu kantong jenazah juga terdapat bagian dari body part atau anggota tubuh yang lain, namun tercampur dalam satu kantong jenazah. Dan pihak keluarga sendiri berharap bahwa nantinya Ya, Zainal. dia yang mereka cari seperti Baik. itu. Baik, Zainal tadi Anda katakan masih ada belasan keluarga yang masih menunggu nasib dari keluarga mereka begitu dari identifikasi yang dilakukan tim DVI. Apa bisa Anda gambarkan apa yang mereka rasakan sejauh ini? Karena sudah lebih dari sepekan mereka menunggu nasib dari keluarga mereka di sana. Ya, seperti halnya yang diungkapkan oleh Muhammad Faisal, salah satu ayah dari Irham Al-Ghifari yang hingga saat ini masih mencari keberadaan dari putranya karena memang proses identifikasi dari 17 sisa kantong jenazah yang diterima tim DVI ini masih dalam proses identifikasi dan dirinya berharap bahwa nantinya Al-Ghifari nantinya bisa segera diketemukan dan cocok dengan dari antemortem maupun postmortem dari putranya yang dia yakin
sudah dalam proses identifikasi. Karena memang patut kita ketahui dari jumlah sisa sekitar 13 sampai 15 keluarga yang ada di posko kedaruratan BPBD Provinsi Jawa Timur ini memang di sini, Pak. kesannya seperti lebih gitu ya dari kantong jenazah yang diterima seperti itu. Dan mungkin nanti setelah proses pencocokan akan diketahui apakah ada dari pihak keluarga ini yang menerima body part atau belum seperti itu dari jumlah yang telah diterima oleh pihak tim DVI Polda Jawa Timur. Dan mereka memang resah karena mereka juga tidak berharap bahwa nantinya keluarga yang mereka cari tidak ditemukan dari proses identifikasi tersebut seperti itu. Baik, terima kasih banyak Zainal Asari langsung dari Rumah Sakit Bayangkara. Kita terus akan mengupdate juga bagaimana proses identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI Polda Jawa Timur di sana. Selamat bertugas kembali. Kita langsung ke Pak Kiai Asroun Niam. Pak Kiai, kalau melihat ini buntut dari ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Khozini, akhirnya juga pemerintah mengambil langkah untuk nantinya akan mengaudit secara besar-besaran, khususnya untuk pondok pesantren yang sudah berusia tua. Anda juga selaku pengasuh pondok pesantren, Pak Kiai, sebenarnya apa yang paling penting dari audit ini sehingga tidak ada lagi kasus serupa yang dapat terjadi? Ya, terima kasih ya Mbak Ratih dan juga Mas Reza serta pemirsa TV One. Yang pertama tentu saya atas nama pribadi, atas nama pengurus MUI dan juga pengasuh pesantren An-Nahdhah mengucapkan bela sungkawa atas jatuhnya korban insiden di pesantren Al-Khozini. Bela sungkawa kepada orang tua korban yang terkena musibah di pesantren saat pembangunan dan atau proses pendidikan di pesantren. Kemudian yang kedua, langkah-langkah lanjutan dari peristiwa di pesantren Al-Khozini ini saya kira perlu diarahkan kepada dua hal ya. Yang pertama ini sebagai momentum untuk kepentingan hadirnya negara secara optimal memberikan fasilitasi dan juga perlindungan di dalam proses pembelajaran serta partisipasi masyarakat di dalam kontribusi penyelenggaraan pendidikan. Sebagaimana kita tahu bahwa pesantren ini menjadi salah satu model lembaga pendidikan asli Indonesia yang dalam sejarahnya berkontribusi dengan otonomi, independensi dan juga kerelawanannya ya mengisi ruang kewajiban negara di dalam pemenuhan hak pendidikan masyarakatnya. Tanpa bantuan negara, pesantren hadir mendedikasikan diri untuk mendidik dan juga memberikan pengasuhan bagi masyarakat khususnya di masyarakat sekitar. Di samping fungsi pendidikan, pesantren itu juga mengemban fungsi konservasi dan juga fungsi pemberdayaan masyarakat, Mas Reza dan juga Mbak Ratih ya. Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, karena anak-anak santri yang tinggal di situ, dia menjadikan pesantren sebagai rumah keduanya. Karena itu memang butuh safe, ya, baik pada aspek fisik maupun pada aspek non-fisiknya. Nah, begitu pemerintah hadir untuk melakukan semacam investigasi, kemudian audit dan lain sebagainya, maka perlu diarahkan ke depan bagaimana langkah-langkah protektif dan juga langkah-langkah fasilitatif, bukan langkah-langkah pembatasan. Saya kira ini yang penting untuk kita internalisir, bagaimana positioning kehadiran negara di dalam konteks perbaikan sistem pendidikan di pesantren dengan mengambil momentum insiden di Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo ini. Artinya momentum ini kita jadikan sebagai blessing in disguise, hikmah di balik peristiwa. Bahwa faktanya pesantren hadir ratusan tahun dengan otonomi dan juga dengan independensinya, serta dengan kemandiriannya, baik kemandirian dalam sistem maupun kemandirian dalam finansial.
Nah, pada saat kasus ambruknya bangunan di pesantren yang kemudian menimpa beberapa puluh santri ini kita jadikan momentum memperkokoh kehadiran negara dan ada momentum yang lain. Momentum 22 Oktober adalah Hari Santri Nasional. Nah, bagaimana dengan komitmen Hari Santri Nasional kita tegaskan kehadiran negara bukan hanya sekedar seremoni, tetapi harus kita pastikan bahwa langkah-langkah fasilitatif, langkah-langkah protektif, dan juga langkah-langkah pemastian bahwa pesantren itu adalah rumah kedua yang aman dan nyaman untuk santri. Baik, Kiai, Anda sebagai pengurus pesantren begitu ya, apakah memang sudah mendapatkan informasi juga apa saja yang diaudit? Apakah bangunan saja atau keseluruhan yang akan diaudit? Mungkin Anda bisa jawab usai jeda, tetap bersama kami.